Assalamualaikum sahabat muslim. Pada zaman dulu ada sebuah kaum yang diazab oleh Allah karena melakukan hal yang tidak terpuji. Mereka melakukan hubungan sama jenis, bahkan mereka tidak segan-segan melakukan pelecehan terhadap tamu yang datang ke kediaman mereka. Akhirnya mereka semua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak video ini sampai habis. Sebelum itu, klik dulu tombol like, subscribe, dan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Di kota Sodom, kehidupan manusia telah jauh menyimpang dari nilai-nilai moral dan keadilan. Kaum yang mendiami kota itu tidak mengenal batas dalam berbuat dosa. Mereka hidup dalam kesesatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka melakukan perbuatan keji tanpa rasa bersalah. Di jalan-jalan kota, kejahatan merajalela, perampokan, dan penindasan menjadi pemandangan biasa. Yang kuat menindas yang lemah, dan hukum tidak lagi ditegakkan dengan keadilan. Kaum ini tidak mengenal rasa belas kasihan, bahkan terhadap orang-orang yang datang dengan niat baik. Yang lebih mengerikan adalah kebiasaan mereka dalam merusak fitrah manusia. Hubungan sesama jenis menjadi sesuatu yang mereka anggap wajar. Bahkan mereka bangga dengan perbuatan tersebut. Mereka tidak segan-segan menyerang dan memaksa orang lain untuk ikut dalam kesesatan mereka. Ketika ada pendatang atau tamu asing yang singgah di kota itu, bukannya disambut dengan keramahan, mereka justru menjadi sasaran pelecehan dan penghinaan. Tak ada tempat yang aman bagi orang luar, karena kaum Sodom memperlakukan mereka dengan kekejaman dan kehinaan yang tak terbayangkan. Mereka hidup dalam kegelapan moral tanpa rasa takut kepada Tuhan. Setiap nasihat dan peringatan dianggap sebagai lelucon. Mereka menertawakan siapa saja yang mencoba mengajak mereka kembali kepada kebaikan. Bagi mereka, kejahatan bukanlah sesuatu yang harus disesali, melainkan bagian dari kehidupan yang mereka nikmati tanpa batas. Kota Sodom telah menjadi sarang kejahatan, di mana kebenaran terkubur dan kebatilan merajalela. Mereka tidak menyadari bahwa kehidupan mereka yang penuh dosa ini sedang menuju kepada akhir yang mengerikan. Di tengah kegelapan moral yang menyelimuti kota Sodom, Allah mengutus Nabi Lut sebagai pembawa cahaya kebenaran. Dengan hati penuh belas kasih, beliau berusaha membimbing kaumnya agar kembali kepada jalan yang lurus. Siang dan malam, Nabi Lut berdakwah, mengingatkan mereka tentang kebesaran Allah dan akibat perbuatan mereka yang menyimpang. Dengan kata-kata yang lembut namun penuh ketegasan, beliau mengajak mereka untuk bertakwa, meninggalkan kemaksiatan, dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Namun bukannya mendengarkan dengan hati terbuka, kaum Sodom justru menanggapi dakwah itu dengan ejekan dan penghinaan. Mereka menertawakan peringatan Nabi Lut, menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Rasa permusuhan mereka semakin besar. Mereka melihat dakwah Nabi Lut sebagai ancaman terhadap kebiasaan buruk yang telah mereka anggap sebagai bagian dari kehidupan. Tidak hanya menolak seruan beliau, mereka mulai menunjukkan sikap kasar dan mulai mengancam. Dengan penuh kesombongan, mereka berkata, "Jika engkau terus menasihati kami, maka keluarlah dari negeri ini. Kami tidak butuh ajaranmu." Ancaman demi ancaman dilontarkan, seolah-olah mereka yang berbuat dosa justru merasa berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di kota mereka. Meski menghadapi penolakan yang keras, Nabi Lut tidak menyerah. Dengan kesabaran yang luar biasa, beliau tetap berdakwah, berharap ada hati yang tersentuh dan kembali ke jalan Allah. Namun, semakin lama, kaum Sodom semakin tenggelam dalam kesesatan. Tanpa menyadari, peringatan yang mereka abaikan adalah tanda-tanda kehancuran yang semakin mendekat. Pada suatu hari, 3 malaikat diutus oleh Allah untuk menguji kaum Sodom.
Mereka turun ke bumi dalam wujud pemuda tampan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ketampanan mereka begitu luar biasa, hingga siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Dengan langkah tenang, mereka memasuki kota Sodom tanpa menarik perhatian di awal kedatangan mereka. Setelah berjalan di antara jalan-jalan kota yang penuh dengan kebejatan, para malaikat yang menyamar akhirnya tiba di rumah Nabi Lut. Sang Nabi yang memiliki sifat ramah dan penuh kasih sayang menyambut mereka dengan penuh hormat dan segera mempersilahkan mereka masuk. Beliau tidak mengetahui bahwa mereka adalah utusan Allah. Namun sebagai seorang tuan rumah yang baik, beliau memberikan mereka tempat berlindung dengan penuh kehangatan. Kedatangan para pemuda tampan ini segera menjadi bahan perbincangan di antara penduduk kota. Desas-desus tersebar dengan cepat dan kabar tentang tamu yang luar biasa tampan itu sampai ke telinga kaum Sodom. Mereka yang sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk dan tidak mengenal rasa malu, mulai diliputi oleh niat jahat. Dengan penuh nafsu, mereka berbondong-bondong menuju ke rumah Nabi Lut, berniat untuk melakukan hal yang keji terhadap para tamunya. Dalam waktu singkat, kerumunan semakin besar di depan rumah sang Nabi. Mereka mengetuk pintu dengan kasar, memaksa agar tamu-tamu tersebut diserahkan kepada mereka. Wajah mereka dipenuhi hawa nafsu dan kebengisan, tanpa sedikit pun rasa takut kepada Tuhan. Nabi Lut yang sadar akan bahaya besar yang mengancam, berdiri di depan pintu berusaha melindungi para tamunya. Namun kaum Sodom tidak mau mendengarkan. Mereka bersikeras ingin melakukan keburukan, menunjukkan betapa rusaknya hati dan pikiran mereka. Mereka tidak tahu malam itu adalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Karena tamu yang mereka inginkan bukanlah manusia biasa, melainkan utusan Allah yang datang membawa takdir yang telah ditetapkan. Nabi Lut berdiri di depan pintu rumahnya, menghadang kaum Sodom yang semakin beringas. Wajahnya penuh kekhawatiran, tetapi hatinya tetap teguh untuk melindungi para tamu yang berada di dalam rumahnya. Dengan suara penuh harap, beliau mencoba membujuk mereka agar meninggalkan niat jahat mereka dan kembali ke jalan yang benar. Nabi Lut berkata, "Wahai kaumku, tidakkah kalian takut kepada Allah? Janganlah kalian mencemari kehormatan para tamuku ini. Mereka berada di bawah perlindunganku." Namun bukannya sadar dan kembali ke jalan yang benar, kaum Sodom justru tertawa dan mencemooh peringatan itu. Mereka tidak peduli dengan nasihat Nabi Lut dan tetap bersikeras mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dalam usahanya untuk menyelamatkan para tamu, Nabi Lut bahkan menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi secara sah. Nabi Lut berkata, "Wahai kaumku, ini putri-putriku. Mereka lebih suci bagi kalian. Menikahlah dengan mereka sesuai aturan yang benar. Janganlah kalian melakukan perbuatan keji ini." Namun kaum Sodom menolak tawaran tersebut dengan kasar. Mereka tidak menginginkan pernikahan yang halal, melainkan tetap bersikeras pada keinginan bejat mereka. Dengan penuh kesombongan, mereka mengejek Nabi Lut dan semakin mendesak masuk. Nabi Lut merasa putus asa melihat kaumnya yang telah kehilangan akal sehat. Mereka sama sekali tidak mau mendengarkan dan kebejatan mereka sudah melewati batas. Saat itu, beliau merasa tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menyerahkan semuanya kepada Allah, karena kaum ini sudah benar-benar menolak kebenaran. Kaumnya yang bejat terus mendesak berusaha masuk dalam rumahnya. Dengan hati penuh kecemasan, beliau berusaha mempertahankan pintu rumahnya, sementara kaum Sodom berteriak dan mengetuk dengan kasar. Saat itu, para tamu misterius yang ada di dalam rumah akhirnya berdiri. Dengan tenang, mereka menghampiri Nabi Lut dan berkata, "Wahai Lut, janganlah engkau bersedih dan takut. Kami bukanlah manusia biasa, melainkan utusan dari Tuhanmu. Kami diutus untuk membinasakan kaum ini atas kejahatan mereka yang sudah melampaui batas." Mendengar itu, Nabi Lut terkejut tetapi juga merasa lega. Para tamu yang beliau lindungi ternyata adalah malaikat yang diutus oleh Allah
untuk menimpakan azab kepada kaum Sodom. Mereka meyakinkan Nabi Lut bahwa tidak ada yang bisa mencelakai mereka dan bahwa saat pembalasan sudah dekat. Sementara itu, kaum Sodom masih terus berusaha mendobrak rumah. Dengan penuh kesombongan, mereka menolak untuk berhenti, bahkan setelah diperingatkan berkali-kali. Melihat kebejatan mereka yang tidak ada habisnya, malaikat pun menunjukkan kekuasaan mereka dalam sekejap. Mereka menampakkan kebutaan kepada kaum Sodom. Tiba-tiba, orang-orang yang berdiri di luar rumah menjadi kesakitan. Mereka meraba-raba di udara, kehilangan penglihatan mereka secara mendadak. Dengan panik, mereka mencoba mencari jalan, tetapi tidak bisa melihat apapun. Kebingungan ini dan ketakutan menyelimuti mereka, tetapi semuanya sudah terlambat. Mereka yang sebelumnya begitu angkuh, kini tak berdaya, merintih di dalam kegelapan yang tiba-tiba melingkupi mereka. Nabi Lut menyaksikan kejadian itu dengan takjub. Kini rumahnya aman dan para pendosa itu tidak lagi bisa menyentuh tamunya. Namun malaikat memperingatkan beliau bahwa hukuman sebenarnya masih belum tiba. Mereka memberi perintah kepada Nabi Lut untuk bersiap-siap pergi dari kota itu, karena azab Allah akan segera turun dan membinasakan kaum yang durhaka itu. Malaikat berdiri di hadapan Nabi Lut dengan wajah penuh kewibawaan. Dengan suara tegas, mereka berkata, "Wahai Lut, bawalah keluargamu dan orang-orang yang beriman bersamamu. Pergilah dari kota ini sebelum fajar menyingsing, karena azab Allah akan segera turun. Jangan sekali-kali engkau menoleh ke belakang." Nabi Lut mendengarkan dengan penuh perhatian. Beliau segera mengumpulkan keluarganya dan orang-orang yang masih beriman. Dalam keheningan malam, mereka mulai berjalan meninggalkan kota Sodom yang masih tertidur, tanpa menyadari kehancuran yang akan datang. Langkah mereka cepat dan hati mereka dipenuhi ketakutan sekaligus kepasrahan kepada Allah. Di antara mereka semua, istri Nabi Lut memiliki hati yang berbeda. Meski tubuhnya ikut berjalan bersama, hatinya masih terikat pada kota Sodom. Ia merasa enggan meninggalkan tempat itu, di mana ia telah hidup begitu lama dan tetap menyimpan simpati kepada kaum yang durhaka. Bahkan kabar dari tamu yang datang ke rumah Nabi Lut juga ialah yang memocorkannya. Ketika mereka telah berjalan cukup jauh, terdengarlah suara menggelegar dari langit. Tanah terguncang hebat dan kilatan cahaya terang muncul dari arah kota. Rasa penasaran menguasai hati istri Nabi Lut. Ia melupakan perintah Allah dan menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi. Begitu ia menoleh, azab pun menimpanya. Dalam sekejap, tubuhnya membatu, menjadi bagian dari hukuman yang ditimpakan kepada kaum yang ia bela. Ia tidak dapat lagi melanjutkan perjalanan, terperangkap dalam kebinasaan bersama kota yang telah memilih kebejatan daripada kebenaran. Sementara itu, Nabi Lut dan yang bersamanya terus berjalan tanpa melihat ke belakang. Mereka meninggalkan kota Sodom yang kini telah menjadi tempat kehancuran, menyadari bahwa janji Allah pasti terjadi bagi siapa saja yang menolak kebenaran. Ketika sudah fajar, bukan cahaya yang muncul, melainkan awal dari azab yang dijanjikan Allah. Saat matahari mulai menerangi cakrawala, bumi tiba-tiba bergetar hebat. Gempa yang dahsyat mengguncang setiap sudut kota, merobohkan bangunan, dan membuat tanah hancur. Penduduk Sodom yang masih tertidur terbangun dengan panik, berlari tanpa arah, tetapi tak ada tempat untuk berlindung. Tiba-tiba angin kencang berhembus, membawa debu dan pasir yang menyakitkan. Udara menjadi berat dan mencekik, sementara suara gemuruh dari langit semakin menggetarkan hati. Kemudian dari atas, hujan batu bercampur api mulai berjatuhan. Batu-batu besar yang menyala menghantam rumah-rumah dan tubuh manusia, membuat jeritan kesakitan menggema di seluruh kota. Hukuman itu belum selesai. Dalam sekejap, dengan kekuasaan Allah,
seluruh kota Sodom terangkat ke langit. Kaum yang durhaka itu masih bisa melihat dunia di bawah mereka, tetapi mereka tak mampu berbuat apa-apa. Kemudian dengan kekuatan yang luar biasa, kota itu dibalikkan. Tanah yang mereka pijak menjadi langit dan langit yang luas menjadi tempat jatuhnya mereka. Saat kota itu terhempas kembali ke bumi, semuanya berakhir dalam sekejap. Tidak ada yang tersisa kecuali puing-puing yang hangus dan tanah yang hancur. Kaum Sodom yang dahulu begitu sombong, kini lenyap tanpa jejak, menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Dari kejauhan, Nabi Lut dan para pengikutnya yang beriman menyaksikan kehancuran itu tanpa menoleh ke belakang. Mereka tahu janji Allah telah terpenuhi, dan siapapun yang menentang kebenaran pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ketika debu dan asap mulai mereda, kota Sodom telah lenyap tanpa jejak. Tanah yang dulunya subur kini berubah menjadi gurun tandus, penuh dengan bebatuan hitam dan kawah-kawah bekas kehancuran. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa di sana. Kaum Sodom yang durhaka telah binasa, lenyap ditelan azab Allah. Di kejauhan, Nabi Lut dan para pengikutnya terus berjalan menjauh dari kota yang telah hancur. Mereka tidak menoleh ke belakang sebagaimana yang telah diperintahkan oleh malaikat. Mereka sadar apa yang telah terjadi adalah keadilan dari Allah terhadap kaum yang menolak peringatan dan hidup dalam kebejatan. Nabi Lut dan pengikutnya tidak berhenti ataupun menoleh. Mereka terus berjalan, meninggalkan semua yang telah berlalu. Kini mereka memulai kehidupan baru, menjauh dari kota yang telah musnah, membawa pelajaran bahwa siapapun yang menolak kebenaran dan berpaling dari peringatan Allah tidak akan luput dari balasannya. Kisah kehancuran kaum Sodom bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi sebuah peringatan bagi seluruh umat manusia. Mereka telah diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar melalui dakwah Nabi Lut. Namun kesombongan dan kebejatan mereka membuat mereka menolak kebenaran. Akibatnya mereka menerima azab yang begitu dahsyat, menunjukkan bahwa Allah tidak akan membiarkan kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung tanpa balasan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selalu memberi kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Namun ketika nasihat dan peringatan diabaikan, keadilannya pasti berlaku. Tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kehendak Allah, dan siapapun yang menentang aturannya akan menghadapi akibat yang setimpal. Kisah kaum Sodom juga mengajarkan keburukan yang dibiarkan merajalela hanya akan membawa kehancuran. Masyarakat yang kehilangan moral dan menolak nilai-nilai kebaikan akan menghadapi kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi, sekarang kaum Sodom sudah mulai bermunculan kembali. Banyak negara-negara lain yang mulai melegalkan hubungan antara sesama jenis. Apakah kita semua akan mendapatkan azab yang sama? Semoga Allah Ta'ala melindungi kita daripada segala sesuatu yang membuat kita hancur, baik hancur iman ataupun hancur Islam. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga keimanan, menjauhi perbuatan yang dilarang Allah, dan tetap berada di jalan yang benar agar tidak mengalami nasib yang sama seperti kaum Sodom.